Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faisal Rahman, mahasiswa D4 TKJMD dari ITB. Pada video kali ini, sebelumnya kita sudah membahas dasar-dasar pemrograman atau membangun sebuah program C++. Kali ini kita akan membuat sebuah latihan dasar untuk membangun sebuah program dari C++. Hanya kali ini berbeda dengan yang video sebelumnya. Kali ini kita membuat program C++ dengan dari template Win32 Console Application. Pada bagian ini akan dipelajari mengenai dasar-dasar penggunaan template dari Windows 32 Console Application yang disediakan dalam Visual C++. Dalam modul ini disebutkan 2008, tapi pada implementasinya saya menggunakan Visual Studio 2010. Oke, langkah-langkahnya hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya ada perbedaan sedikit, di mana perbedaannya kita akan langsung coba saja. Pada aplikasi sebelumnya di sini, karena kita sudah membuatnya, kita close solution. Ya, pada Microsoft Visual Studio langkah-langkahnya sama seperti awal. Pertama kita masuk ke New, kemudian ke Project. Oke. Pada nama projectnya kita tulis modul 1.2. Kenapa saya beri nama modul 1.2? Karena modul 1 sudah digunakan pada project sebelumnya. Jadi kita hanya bisa menggunakan satu nama project modul untuk satu nama proyek. Jadi kita seperti biasa masukkan pilih Windows 32 Console Application, kemudian kita OK. Ya, kita akan disajikan menu untuk pada bagian ini yang perbedaannya pada video sebelumnya adalah di setting aplikasinya ini, dimana aplikasi type-nya sama. Kita masih menggunakan program console atau console application. Kita pilih console application. Pada additional option ini kita tidak lagi memilih empty project, tapi kita memilih precompile header. Di mana perbedaannya, kenapa kita harus masuk precompile, nanti akan dijelaskan di setelah ini. Oke, pada saat kita sudah menceklis precompile header ini, kita klik finish. Ya, bisa kita lihat sendiri perbedaannya dengan yang video awal. Pada video ini dimana workspace atau settingan aplikasinya kita menggunakan precompile, dimana kita menggunakan sebuah template dari Windows Visual Studio untuk C++ ini. Jadi kemarin kita sudah membuat video workspace-nya kosong karena kita memilih empty, sedangkan sekarang sudah terisi template seperti ini. Dan pada di Solution Explorer-nya ini header dan source-nya itu sudah terisi banyak file. Oke, langsung saja kita coba yang ada di console application. Di PDF-nya kita lihat perintahnya. Ya. Oke.
biasa untuk membuat aplikasi C++ ini selalu dimulai membuat memanggil library-nya. Yang sering kita gunakan adalah iostream ini. Iostream ini adalah file library yang ada di C++. Oke, sudah kita panggil. Kemudian kita langsung ke dalam fungsi utamanya. Integer statement ini berbeda dengan yang di empty. Di sini mengandung banyak variabel dan argumen. Jadi kita langsung ke fungsi utamanya. Kita ketikkan std cout, kemudian ditulis di dalamnya ini program kedua saya. Agar sistem program ini tidak langsung menutup, kita jangan lupa memasukkan pause, perintah untuk memberikan jeda pada sistem program untuk tidak menutup secara otomatis. Oke, saya akan menjelaskan per barisnya. Include ini adalah file library yang ada pada C++, kemudian include stdafxh ini berasal dari template compile header yang sudah kita pilih tadi. Kemudian ini adalah fungsi utamanya, fungsi utama dari program kita yang kita bangun ini. Kemudian ini adalah awal dari fungsi utama. Kemudian std code ini perintah untuk memanggilkan hasil output. Kemudian yang kedua, std code sama untuk menghasilkan output, hanya saja di sini diberikan ndl atau kata lainnya adalah nline atau garis baru. Jadi sama seperti garis backslash n ini. Oke, untuk menjalankannya seperti biasa, kita cek dulu untuk programnya apakah terdapat error atau enggak dengan cara Ctrl F7. Oke, terdapat error di sini. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi ada kesalahan, coba kita cek lagi. Ya, ternyata hasil yang dikeluarkan hampir sama dengan yang program sebelumnya atau video sebelumnya. Program ini bertujuan untuk memunculkan hasil input atau hasil output yang sudah kita ketikkan tadi pada saat membangun aplikasi tersebut. Oke, pada video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menginput dan mengoutput data. Oke, video ini
sampai di sini dulu. Uh, Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.